buat saya dia itu sebetulnya gini, apapun yang dilakukan dia sangat pasif ya saya lihatnya, lebih cenderung menunggu perintah dari peran para penyidik di sekitarnya. Jadi disuruh ke situ baru gerak situ, disuruh ke sini baru gerak sini. Kebanyakan seperti itu sih. Nggak ada sebuah inisiatif pribadi bahwa dia ke sini gerak sini segala macam gitu. Ini adalah bahasa tubuh orang yang tanda petik belum mau ngaku tentang apa yang sudah dia perbuat walaupun sudah ada bukti CCTV. Oke, ya dia menolak reka adegan akses CCTV. Ada kebohongan nggak sih di wajahnya pada saat itu? Bukan kebohongan ya, lebih cenderung pada dia nutupin. Oke. Karena sekali lagi ekspresi wajahnya itu hanya ekspresi wajah tanda petik ditampilkan ekspresi wajah kayak nggak berekspresi gitu loh, lebih cenderung kayak bukannya takut, bukannya sedih, bukannya apapun. Jadi kayak orang kayak kalau dibahasakan, kalau kita bicara opini pribadi, saya akan bilang bahwa dia kayak orang yang lagi bengong gitu loh. Tapi itu buat saya sih dibuat karena nggak mungkin dia akan bengong dalam kondisi seperti itu. Kepalanya itu kemana-mana tuh. Ya, kalau untuk matanya kemana-mana itu menandakan dia menutupi sesuatu ya, atau seperti apa mas? Keras. Habis ini ngapain ya? Sebaiknya saya ngapainnya gitu. Lebih cenderung berpikir keras berbagai macam hal di kepalanya. Oh gitu. Oke. Kalau untuk ekspresi Tamara pada saat ngelihat Yuda reka adegan di kolam renang seperti apa mas? Karena dia pakai kacamata hitam gitu ya, jadi saya kurang bisa jelas, kita nggak bisa terlalu valid tuh. Tetapi dari beberapa gerakan misalnya yang dia jalan terus kemudian bagi wajah bagian bawah gitu, sebetulnya dia menurut saya sih nahan sedih. Oh lebih ke nahan sedih, bukan ke kemarahan kepada Yudanya ya mas ya? Enggak. Buat saya cenderung menahan sedih karena dia menyadari bahwa salah satu bagiannya adalah kesalahan dia. Terlalu percaya orang begitu aja. Iya. Iya. Tapi kalau untuk Tamaranya sendiri udah terlihat dari mimik wajahnya, udah terlihat legowo belum sih mas dengan reka adegan di kolam renang itu? Saya nggak gini. Kita nggak bisa ngelihat legowo atau enggaknya dari hanya dengan pengamatan sesaat ya. Karena kalau kita bicara tentang ranah kayak psikologi tentang kehilangan, grief gitu ya, kedukaan atas kehilangan seseorang, kita pakai teorinya Kubler-Ross namanya. Itu ada 5 tahap. Jadi tahap marah, denial, kemudian frustrasi, depresi, baru kemudian kita bisa masuk ke tahap menerima atau ikhlas. Nah, ini panjang masih urusan. Jadi kalau walaupun nggak kelihatan dari wajahnya, buat saya terlalu awal. Dia masih harus melalui tahap-tahapan reka adegan, udah pasti dia belum bisa terima, udah pasti. Gitu. Ada hal lain yang terpancar dari ekspresi Yuda nggak sih mas yang bisa dijelaskan oleh ekspresinya dia selain itu? Buat saya orang ini cenderung gini loh, ketidakadaannya inisiatif, cuman nunggu disuruh-suruh doang, itu berarti bahwa dia tanda petik belum mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Itu satu dulu. Padahal gini, kalau dia tidak mengakui dan tidak ada bukti, kita masih bisa berpikir bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ini dia tidak mengakui, padahal ada yang nomor 2 adalah bukti bahwa secara fisik loh, ini buktinya CCTV, bahwa dia melakukan hal tersebut gitu loh. Artinya kalau ditarik kesimpulan nomor 3, bahwa ada hal yang membuat orang ini dia belum merasa bersalah, nggak merasa menyesal, dan mungkin juga merasa bahwa dia berada di atas hukum karena dia pernah mengalami sebelum-sebelumnya masalah hukum dengan pihak lain ya, beberapa orang yang cukup dikenal lah, beritanya kan ada gitu, tetapi dia seringkali lolos gitu loh. Bisa jadi dia merasa ada punya sebuah dukungan atau backup yang membuat dia merasa bahwa sekarang pun bisa lolos juga, bisa jadi seperti itu. Dan ini yang harus kemudian dibuktikan oleh pihak penegak hukum, baik kepolisian maupun pengadilan, bahwa kali ini dia nggak lolos gitu loh. Nggak boleh, jangan sampai pendapat masyarakat bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas atau kepada orang yang punya uang, itu beneran jadi kenyataan gitu loh. Dan buktikan aja bahwa ini memang hukum ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Iya. Satu lagi mas, kerutan di dahinya itu menandakan banyak sekali yang masih ditutupin oleh dia nggak sih mas?
itu menandakan bahwa dia berpikir keras. Oke, keras. Tentang suatu hal. Saya nggak tahu berpikir keras apa, karena kita bukan ini pembaca pikiran, tentu saja hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi hampir sepanjang proses dia berpikir keras. Bisa jadi dia berpikir kira-kira apa yang masih bisa dijawab ya. Kalau misalnya ketika menurunkan Dante gitu, misalnya dibilang kok kamu melakukan ini, enggak, itu cuma melatih nafas biar panjang. Nah, jawaban-jawaban seperti itu yang menurut saya sedang berupaya untuk disampaikan alasan-alasan, menciptakan alasan-alasan. Jadi dia berpikir keras untuk menjawab yang memungkinkan itu seringan mungkin untuk tekanan kepada dia ya Mas ya, berarti ya. Bisa jadi itu, atau mengingat-ingat jawaban-jawaban yang diberikan sebelumnya biar match, biar sesuai. Oke. Sip, cukup Mas Kirdi. Ya, terima kasih banyak ya Mas ya. Ya.